Begitu juga Ibu Nilam khawatir karena jalannya cuma 2 huruf, S dan Z. Tikungan tajam Z, tikungan lembut S. Sebagian wajah teman kami berubah, yang awalnya agak kuning mulai pucat. Pas di jalan belok nggak muntah, pas giliran lurus baru muntah. Ternyata dosis obat anti mabuk sudah berakhir. Alhamdulillah, tidak takbur, tidak sombong, berkat doa sahabat-sahabat, hari ketiga hari ini masih bisa tersenyum. Padahal tadi malam masih ada maulid, dan besok masih ada 1 acara, 2 acara lagi. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru, bertemu dengan keluarga jamaah. Habis dari situ kemana Pak Ustadz? Ke Sumatera Barat. Sumatera Barat pun jalannya sama, S sama Z juga. Habis dari Sumatera Barat kemana Pak Ustadz? Nggak ingat lagi kemana jadwal. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti ketika bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini mengatakan ingin istirahat, ini anak-anak muda ini sekarang baru kuliah 2 hari, mau kemana? Healing. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Apa ini? Poin yang kedua, Nabi mengajarkan walaupun berat hidup tersenyum, dan dia tidak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu urusan, lanjut ke urusan yang lain. Ternyata sudah berdiri pesantren Insan Cita Indonesia yang gambar serta iklannya sudah ada di tangan ibu bapak sekalian. Itu yang ada di tangan. Saya sudah melihat secara langsung. Tapi udah selesai pesantrennya Pak Ustadz? Sudah. Ternyata Ibu Nilam tidak mau selesai. Beliau mengamalkan fa idza faraghta fansab. Pesantren untuk laki-laki sudah, beliau akan membuat satu lagi pesantren untuk perempuan, dan tidak boleh satu tempat, dia mesti terpisah. Karena kalau satu tempat bahaya kalau anak laki-laki dengan anak perempuan dibuat satu tempat. Yang laki-laki barisan depan, yang perempuan barisan belakang. Anak-anak yang agak-agak nakal ini biasanya suka di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Dia di belakang, amin. Makanya saya, Ustadz Lutfi, Ustadz Munib di Mesir, di Kairo, di Tonto. Kalau di Mesir itu jarak antara laki-laki dengan perempuan 10 kilometer. Nggak akan ketemu. Makanya saya pede kalau ngomong sekarang. Adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswi, adik-adik pelajar, jangan pacaran. Santri, saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran karena nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa cuma 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Kalau Ustadz Munib, Ustadz Lutfi masih ada kelebihan, hidungnya mancung. Saya jatuh level paling bawah. Maka Islam mengajarkan kita tidak pernah berhenti. Selesai kuliah S1, S2, habis S2, S3, habis S3, S cendol, S teler, S bandung, membangun pondok pesantren, selesai bangun masjid. Saya ketemu jauh mata memandang, banyak yang dilihat. Ustaz Abdul Somad doakan saya ya. Doanya apa Pak Haji? Doakan saya supaya selesai bangun masjid. Sudah selesai masjidnya? Udah Pak Ustaz, cuman kita mau bangun. Berapa targetnya? 99 masjid. Insya Allah. Saya ketemu dengan bapak-bapak haji satu lagi. Saya Pak Ustaz selalu berdoa panjang umur. Doa bapak, umur bapak udah berapa? Udah 85 tahun. Caranya gimana? Saya biasanya bangun masjid dan saya berdoa, ya Allah, matikan saya setelah masjid ini selesai. Dan masjid itu nggak saya selesaikan. Jadi dia bangun masjid, udah selesai satu, dibangunnya lagi. Udah selesai itu, begitu cara dia minta kepada Allah.
ibu-ibu juga, bapak juga begitu. Sudah selesai dari satu amal soleh, lanjutkan lain. Itulah makna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelum meninggal, dia siapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Usamah artinya singa. Jadi kalau ibu punya anak namanya Usamah, dia akan menjadi singa yang akan menerkam musuh-musuh Allah. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Nabi persiapkan pasukan dipimpin Usamah, umurnya 18 tahun. Yang lain, kenapa anak muda sudah diangkat menjadi pemimpin? 18 tahun menjadi panglima perang. Usamah bin Zaid bin Harithah. Tak lama mempersiapkan itu Nabi pun meninggal. Nabi tidak mengenal usia istirahat, pensiun. Nabi itu orangnya bersemangat terus untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka menggali parit Khandaq, ada perang namanya perang parit. Itu strategi dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kami punya strategi supaya orang dari kota Makkah tidak bisa masuk ke kota Madinah. Kudanya tidak bisa melompat. Kita gali parit yang lebar. Kira-kira kudanya takut untuk menyeberang. Digali parit. Saat parit itu digali, cangkol pacul terkena dengan batu, muncul cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama, aku lihat kalian membebaskan Yaman. Cahaya yang kedua, aku lihat kalian membebaskan Syam. Cahaya yang ketiga, aku lihat kalian membebaskan Konstantinopel. Selalu berpikir visi misi ke depan. Begitu juga kita dalam hidup. Anakku, kau mesti terbang sejauh mata memandang. Jangan sampai anaknya sudah ikut tes mau ke Mesir, lalu kemudian datang, mama izinkan aku pergi ya. Jangan pergi. Pergilah nak sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, ibu-ibu di Donggala membawa anak-anaknya. Anak-anak dibawa, anak-anak disenangkan, dikasih makanan, dikasih kue, dikasih minuman, dikasih balon. Balonnya pun ikut dengar ceramah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya soleh dan solehah. Jangan pernah berhenti. Berhenti berarti mati. Hidup ini seperti berkayuh naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Hidup ini seperti berkayuh di tengah lautan. Berhenti berkayuh berarti dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalimat ini boleh dipakai untuk update status nanti sore. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, Nabi itu orangnya sehat. Ketika dia berumur 40 tahun, dia naik ke atas Jabal Nur. Tempat dia hijrah Jabal Sur. Tempat menerima wahyu Jabal Nur. Tempat mau hijrah ke Madinah transit Jabal Sur. Karena banyak jamaah haji, jamaah umroh pulang ke kampung, dia cerita, kemarin aku naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Dia lupa, yang dengar nggak tahu. Keduanya sama-sama ngangguk. Nabi umur 40 tahun naik ke Jabal Nur. Ibu bapak tahu sendiri, kita akan sama-sama naik ke Jabal Nur dalam rangka umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Umur 40 tahun masih kuat nanjak ke Jabal Nur. 13 tahun berdakwah setelah turun ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 13 tahun. 40 tambah 13 sama dengan, emang kalau kepanasan ini susah ngitung memang. 40 tambah 13 53 tahun. Umur 40 tahun naik ke Jabal Sur, Jabal Nur. Ustadz pun lupa juga. Umur 40 tahun naik Jabal Nur. Umur 53 tahun naik Jabal Sur. Umat Nabi Muhammad sekarang umur 53 tahun naik ke rumah sakit umum.
jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, mata berkunang-kunang, gemetaran, kena vertigo. Mohon kalau kebetulan penyakitnya ada saya sebutkan jangan tersinggung, karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung pulangnya ninggal. Saya tidak ada ingin menyindir kita semua, saya pun tidak sesehat yang Bapak Ibu duga. Kenapa Ustadz Somad sampai sekarang ini sehat? Minuman suplemennya apa? Air putih. Makanannya pisang sama kacang tadi dikupaskan sama Ustadz Munif, kasih ke saya. Ya salam. Lalu yang buat Ustadz sehat itu apa? Yang buat saya bisa berdiri pagi menjelang siang di Donggala ini adalah doa orang-orang soleh. Semua mereka orang Donggala berdoa, ya Allah hadirkan Ustadz Somad, ya Allah panjangkan umurnya sampai, ya Allah setelah itu terserahlah ya Allah, kata mereka. Yang penting jadwal kami sudah selesai. Betul? Tidak, saya sangka betul tadi. Tentu di daerah lain juga mendoakan yang sama. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jaga kesehatan. Tapi jangan sampai nggak makan. Sekarang banyak ibu-ibu takut sakit nggak makan. Dia masak gulai ikan, kepiting, cumi, sotong semua udah. Begitu udah siap, mama udah siap. Dia cuma tarik napas aja. Nggak dimakan. Kolesterol. Ini gangguan pernapasan. Saya alhamdulillah sampai sekarang semua saya makan. Dikasih sayur kelor selesai, dikasih cumi innalillah, dikasih durian wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tidak ada yang pantang sama saya. Ustadz Somad ada pantang, ada satu. Apa? Pantang dekat, habis. Tapi jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Semua yang berlebih jadi penyakit. Maka Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kata Nabi, sumu, berpuasalah kamu, tasihhu, maka kamu akan sehat. Saya sanggup puasa 1 bulan. Jangan, cukup 3 hari saja. 13, 14, 15. Kalau cuma 3 hari kecil, saya sanggup lebih banyak. 8 hari saja. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari, saya sanggup lebih banyak. Jangan semuanya. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. 15 hari. Boleh pilih ganjil, boleh pilih genap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ustaz Abdul Somad ini kayaknya orangnya sering puasa sunat ya? Enggak. Tapi kok kurus, takdir. Banyak jamaah yang prihatin nggak sampai hati ngeliat saya kurus, lalu dia kasih Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini saya dokter Pak Ustadz. Dari mana Pak? Dari Batam. Oh, saya mau supaya, jangan tersinggung ya Ustadz ya, supaya mau Ustadz supaya lebih berdaging sedikit. Oke Pak, saya ikut sarannya. Gimana? Tolong Ustadz banyak-banyak minum SKM, susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Kita coba ya. Oke, saya beli 90 saset. 1 hari 3 kali, sebulan 3 kali. Setelah minum sebulan, saya nimbang, nggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah amalkan jurusnya. Gimana Pak Ustadz? Nggak nambah. Ustadz bersabar, berarti memang sudah takdir Allah. Yang penting saya sehat. Kalau kita dengarkan omongan orang, sakit kepala kita. Kita kurus, dia bilang kita tidak makan. Kita gemuk, dia sindir. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping.
Dunia ini sebetulnya tidak sulit, dunia ini tidak ribet, dunia ini tidak payah. Yang sulit itu memikirkan omongan orang, betul? Kalau dulu yang ngomong itu cuma 4 orang, tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kiri, tetangga kanan. Sekarang yang ngomong Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kalau saya pikirkan semua komen orang di YouTube itu sakit kepala saya. Jadi Ustadz komen-komen di YouTube dengan di Instagram tuh nggak Ustadz baca. Saya baca, macam-macam komennya saya baca. Nggak pernah Ustadz balas? Enggak. Kenapa nggak Ustadz balas? Saya nggak tahu passwordnya. Admin yang kerja. Jadi Ustadz ingat komen mereka, macam-macam komennya, yang menyinggung, yang menyindir, yang menyakitkan hati. Nggak ada yang saya ingat. Masa nggak ingat sama sekali? Ada beberapa komen yang ingat. Yang saya ingat itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Tolong nanti sebelum diupload yang omongan itu di-delete, takutnya dibaca orang rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya datang ke ulama paling tua di Jakarta, umurnya 90 lebih, hampir 100. Dulu ulama besar di Majelis Ulama Indonesia, berasal dari Sulawesi Selatan. Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Saya mau ketemu ini, grogi ini, serius ini. Begitu sampai ketemu dengan beliau, beliau ketawa nyantai. Saya tanya, Kiai, tolong kasih saya amalan zikir. Kira-kira apa yang membuat kita bisa sehat? Selama masih bisa ketawa berarti masih bahagia. Alhamdulillah, semua yang hadir ini insya Allah bahagia. Dari mana Ustaz tahu? Ibu Nilam tadi udah nanya. Semua bahagia, bahagia. Kebahagiaan itu kadang kita lihat pada diri orang. Orang yang sedang menanam padi di tengah sawah, sawahnya di pinggir jalan tol, dia lihat ada pejabat orang kaya naik mobil. Apa kata petani yang sedang menanam padi? Oh, enaknya jadi pejabat dan orang kaya, mereka bahagia. Tapi ternyata orang kaya yang naik mobil itu melihat petani makan siang di gubuk dengan istri anaknya, apa kata mereka? Bahagianya jadi petani. Terkadang kita melihat bahagia pada diri orang lain. Sesungguhnya bahagia itu ada pada diri kita kalau kita bersyukur. Kalau kita syukuri nikmat Allah ini, kita bahagia. Ibu, bapak kalau mau bersyukur sering-sering ke rumah sakit. Saya dalam sebulan itu paling enggak wajib sekali ke rumah sakit. Kalau ada jamaah sakit saya datang. Sampai ke dalam, ada orang terbaring, di sampingnya ada kotak seperti kulkas, tapi enggak ada air dingin di sana. Yang ada hanyalah mesin cuci darah. Sudah berapa lama terbaring di sini, Pak? Sudah 3 jam. 1 bulan berapa kali kemari? Setiap seminggu, setiap 2 hari, setiap 3 hari. Sakitnya bagaimana, bayarnya berapa? Melihat itu kita syukur kita masih sehat. Yang sakit bersyukur, kenapa? Teman di sebelahnya kemarin sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang meninggal juga bersyukur, kenapa? Dia masih meninggal dalam keadaan husnul khatimah.